Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, tinggal di mana? Tinggalnya di Banyumas, tepatnya di Purwokerto, Pak Haji. Tinggalnya di Purwokerto. Iya, Oke. Kabupaten Banyumas. Tinggal di rumah sama siapa saja? Sama anak 2, kemudian suami juga. Sama anak 2, Iya. sama suami. Jadi Iya. berlima. Berempat. Berempat. Iya. Oke. Sehari-harinya apa kegiatannya? Kebetulan saya PNS, Pak Haji, Mm-mm. di lembaga pendidikan. Nah, ini tahu dari RDAY apa? Iya, taunya itu diberitahu sama kerabat, kemudian muncul juga di YouTube. Jadi langsung melihat di YouTube, kemudian beberapa kali juga sudah dipraktekkan, dan sebelum puasa kepingin banget ke sini, dan kebetulan ada tugas di Bogor hari besok sampai Jumat, sehingga alhamdulillah bisa kesini. Iya. Nah, mbaknya nih apa yang tertarik dari RDAY? Apanya yang tertarik kok mau? Apalagi maksain sedekah 10 juta, kan luar biasa kan? Iya. Apa yang tertarik dari RDAY kalau boleh tahu? Iya, jadi tertariknya karena ilmu yang diajarkan Pak Haji itu luar biasa, dan beberapa ilmu-ilmu itu juga pernah diberitahu oleh mbah-mbah saya dulu gitu loh. Oh. Jadi ada 1-2 yang pernah disampaikan, kemudian dulu juga saya pernah disarankan oleh mbah saya. Salah satunya contohnya kalau pakai celana dalam itu dibalik, itu pernah dulu waktu biar saya nggak kecil. cilaka ya. Iya, dulu pernah Kemarin ada seperti tamu itu. RDAY mbak dari Jawa Tengah, suaminya disuruh pakai celana dalam dibalik. Dia naik motor, keseret truk, motornya hancur, dianya selamat. Celana dalamnya dibalik. Padahal itu suami anti ilmu RDAY. Tapi si istrinya bisa ngomongnya ke suaminya, pokoknya kamu celana dalam harus dibalik. Kenapa? Pokoknya harus dibalik. Nah, tanpa sepengetahuan istrinya dia mencuri-curi waktu. Umurnya juga udah tua, 75. Umurnya? Masih muda. Oh, umurnya? Masih muda. Iya. Oh iya, oh yang tua yang kemarin ya. Itu naik motor keseret truk, motornya hancur, dianya selamat. Luar biasa. Oh jadi mbaknya tuh udah tahu ilmu celana dalam dibalik dari Simba. Iya, pernah dulu, kebetulan orang Jawa jadinya pernah dengar. Jawanya mana? Aslinya Banyumas. Oh Banyumas. Iya. Oh iya. Masih ini sebetulnya dengan aslinya Pak Prabowo ya. Banyumas, Dulu Pak Prabowo, Iya. Kebumen, Kebumen, ya. Ada pesareannya juga yang di Banyumas. Kroya, Kebumen, Iya. Kroya, ke Dekat. Banyumas ya. Iya. Oh iya. Makanan apa favorit Banyumas? Mendoan Pak Haji, Oh tapi mendoan. nggak bisa bawain ya karena nanti lain kali ke sini. Getuk goreng. Getuk goreng Sukaraja. Getuk goreng kemudian Sukaraja, mendoan, ya. Ada jenang. Soto Sukaraja, Betul. pakai kerupuk. Betul. Soto Sukaraja pakai kerupuk merah ya. Iya. Iya, betul sekali Pak Haji. Jadi mbaknya tinggalnya di Purwokerto. Purwokerto. Iya. Iya. Sekarang di sana. Nah, di samping mbaknya ada yang tertarik ilmu RDAY. Ada gak mbaknya meraktekin ilmu RDAY yang kecil-kecil hajatnya terkabul? Ada Pak Haji. Apa contohnya? Iya. Jadi kemarin waktu melihat YouTube sebelum bulan puasa, kemudian saya praktekkan yang mandi jam 00. Dulu juga sempat pernah mandi malam, sering, karena Mbah kan dulu pernah nyaranin juga. Iya. Nah, kebetulan ada ilmu Pak Haji mandi jam 00, kemudian senyum 41 kali, kemudian sholat tambah baca Al-Quran, itu sangat lengkap gitu ya Pak Haji, walaupun nggak bisa sampai subuh karena kan aktivitas tinggi, jadi paling hanya 2-3 juz, pernah 5 juz, dan belum intens setiap hari Pak Haji. Tapi dari beberapa kali melakukan itu sudah ada beberapa hasil yang signifikan juga gitu Pak Haji. Meskipun kemarin sempat dapat
anugerah anugerah masalah itu. Anugerah masalah. Anugerah masalah. Nah sekarang nih maksain nih sedekah 10 juta. Maksain privat nih. Betul. Apa hajatnya? Iya Pak Haji. Jadi sebelumnya sedekah 1 juta. Terus dalam Sedekah hati 1 juta Jumat barokah apa sedekah subuh? waktu itu nggak tahu ya. Pokoknya saya transfer aja Oke. ke Bu Haji Tati ya lewat Ya. WA. Kemudian dibatin, pokoknya ngupayain gimana caranya gitu. Tapi ya memang ada sih rezeki-rezeki masuk-masuk terus walaupun kita sedang ada permasalahan seperti itu Pak Haji. Ya. Jadi alhamdulillah ya pokoknya kalau udah dibatin dah kerentek harus gitu Harus. Pak Haji. Sekarang Gitu. hajatnya apa nih? Iya hajatnya Datang gini. ke RDAI hari ini. Iya Pak Haji. Jadi sebelumnya pernah beberapa bulan lalu ketipu gitulah. Ketipu? Dibawa uangnya kabur. Kemudian saudara juga sering saya bantu. Ada beberapa yang kalau ditagih gitu kan nggak pernah. Itu akhirnya saya lupakan. Tapi kan tetap aja akhirnya kita yang menanggung gitu ya Pak Haji. Walaupun kita sudah ikhlas, tapi alhamdulillah di balik itu ada keberkahan. Waktu sebelumnya kan saya kuliah S3 ya Pak Haji, kan uangnya juga butuh banyak. Ketika uang dipinjam saudara kan kita harus minta gitu ya. Mau Iya. saya pakai nih, kan butuhnya nggak cukup 300-500 juta tuh nggak cukup untuk S3, apalagi saya eksak. Sampai 0 rupiah pun nggak ngasih Pak Haji, tapi ya udah saya ikhlaskan, alhamdulillah selesai S3, malah akhirnya dapat tambahan amanah jabatan seperti itu. Tapi masih belum maksimal Pak Haji, maksudnya masih belum zero gitu ya untuk kita punya akhirnya pinjem uang dan lain sebagainya, ditambah lagi kemarin ketipu juga, lumayan juga Pak Haji, hampir 400 juta. Jadi ya udah kita berusaha melupakan itu, walaupun kata Pak Haji juga pasti kalau ingat itu kan pasti sakit hati gitu ya Pak Haji, tapi ya udahlah kita coba jalanin, dan selama ini saya juga nggak pernah mengeluh, apapun tuh saya jalanin dengan ikhlas walaupun agak berat, tapi di balik itu juga Allah mengangkat derajat kita lebih tinggi, walaupun sebetulnya kita ada permasalahan yang kita topang gitu Pak Haji. Nah untuk itu kenapa saya paksakan, tentunya dengan kita sedekah ini Pak Haji juga luar biasa ilmunya. Saya pengen mendapatkan saran, masukan biar lebih cepat keluar dari berbagai permasalahan ini, terutama yaitu keuangan gitu ya Pak Haji. Walaupun sebetulnya kalau dibilang nominal gaji sih alhamdulillah cukup gitu kalau PNS gitu Pak Haji, apalagi ditambah dengan jabatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Biar lebih cepat lagi nih Pak Haji jadi privat. Ajarin yang 6. Seperti itu. Ajarin satu-satu. Siap. Ajarin. Ajarin. Izin Iya, monggo. nguliahi Bu Doktor ini. Ya. Ajarin. S3. 6 doang kok, ringkes gampang. Satu apa, dua? Jadi untuk mempercepat hajat kita terkabul itu ada 6 pegangan yang harus dilaksanakan dan harus yang dipegang kuat, diyakini kuat dari Pak Haji. Beberapa hal sudah Mbaknya sampaikan tadi, sebetulnya sudah dirumuskan di situ. Yang pertama, terima takdir dan ketetapan Allah. Jadi mbaknya ketipu udah seizin Allah belum? Sudah. Ya udah terima. Ini kita kadang kenapa ya gue kok masih blow on juga ya. Itu namanya nggak terima ketetapan Allah. Komen masuk sifat 18. Berarti pas itu celananya nggak dibalik, belum dibalik. Iya makanya ketipu. Aduh. Konsisten gitu. Nggak konsisten makanya. Iya, dalam dibalik tuh wajib. BH dibalik wajib. Kalau mbaknya pakai stocking dibalik wajib. Kalau mbaknya pakai kaos kaki dibalik wajib. Gitu. Jadi Itu semua mesti hasilnya balik nih, luar Pak Haji. biasa. Karena udah dipraktikin sama orang Indonesia, orang kita, orang Sumatera Selatan yang anaknya diterima di fakultas kedokteran. Coba sebutin. Jadi dia diterima di
Akpol, Akmil, Auri, pokoknya semua itu diterima. Terus diterima di kedokteran, beasiswa semua. Terus satu lagi diterima di Al-Azhar. Ternyata dia milih ke Al-Azhar. Al-Azhar. Dia belum pernah ke sini, bapaknya. Cuman praktekin. Praktekin kayak mbaknya. Jadi datang ke sini, ucap Syukur. terima kasih Pak Haji, dan mohon izin untuk ijazahnya Pak Haji untuk dipraktekkan terus. Jadi anaknya kalau sekolah waktu SMA nggak mau kaos celananya dalam nggak dibalik. Iya. Kaos kutangnya sampai kaos kakinya. Alhamdulillah. Dia nabrak Tiang listrik, mobilnya hancur. sama pacarnya, Si anak itu dan pacarnya suruh celana terbalik mau. BH dibalik, padahal masih pacaran. Pacaran, sampaikan. Mobilnya hancur. Hancur 80%. Ya, Nggak lecet sama sekali. Ke atas ridha Allah. anaknya sekarang udah di Mesir, Dari Mesir ya. tinggal di Sumatera Selatan. Lanjut, Bos. Harus terima ketetapan Allah dengan legowo. Walaupun negatif ya, kayak ketipu kan negatif. Itu terima, udah seizin Allah. Gak semuanya yang positif atas izin Allah. Negatif juga seizin Allah. Dijolimin juga atas izin Allah. Dibully juga atas izin Allah. Tapi kan naik derajatnya. Nah yang ngebully pada mati. Contoh banyak di medsos. Mbak lihat. Yang bully Pak Jokowi. Pada mati gak? Pada mati satu-satu. Pak Jokowinya masih sehat. Yang ngebully pada mati. Yang pada numpang pansos pada mati. Lanjut. Ya. Karena kenapa ini selalu ditaruh di depan Pak Haji menyampaikan, karena ini menjadi dasar, landasan sebagai penguat. Karena ini kan juga termasuk dalam rukun iman. Yang keenam kan itu harus percaya, yakin. Kalau enggak ya runtuh rukun imannya berarti. Ya. Yang kedua, yang tadi sudah disebutkan mbaknya, lupakan orang-orang yang pernah menggolimi kita dan orang-orang yang pernah nipu kita, orang-orang yang pernah pakai uang kita, Minjam. pinjam uang kita, dan sampai sekarang tidak dikembalikan, mau ditagih juga tidak diikhlaskan, lego, dilupakan. Kalau istilah Pak Haji itu, ikhlas itu adalah sabar yang ditahan. Jadi nyantol di sini masih nyantol, tapi kalau legowo, lapang dada, sudah lupa, lepas. Karena kalau kita mengerti itu, jadi dendam, jadi ngeluh, jadi jengkel, semua sifat 18 muncul lagi. Maka tidak boleh ada. Dua. Yang ketiga, lakukan tadi sudah dijalani Mandi malam. rangkaian bangun jam 00 wajib Tiap hari. tiap hari. Karena ada di Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Bukan sepertiga malam. Seperdua malam di Al-Quran. Bukan sepertiga malam. Dan di Al-Qurannya itu ada kata sholat dan baca Quran. Cuman kita nambahinnya senyum, mandi pagi. Kenapa mandi pagi? Udah dipraktekin sama orang Yahudi. Pak Habibie orang terpinter di Indonesia, tapi di Jerman orang nomor 3. Yang nomor 1 orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Mandi jam 00, baca Quran. Kalau Habibie wudhu, tahajud, belajar. Kalau Yahudi enggak. Ada gak Pak Haji? Ada di TikTok, di YouTube. Nah coba mbaknya praktekin. Jadi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Nah nggak taunya kita udah maksain 2011.
Nggak taunya kemarin 2024 dapat informasi orang terkaya di dunia zamannya Nabi Muhammad SAW namanya Abdurrahman bin Auf itu tiap malam baca Qur'annya katam Quran tiap malam. Selesai ya Pak Haji. Dan paginya dia dagang jadi saudagar dan dia kaya raya tajir melintir. Namanya Abdurrahman bin Auf. Masa kita baca Quran 12 juz aja nggak sampai sejuz, 2 juz, 3 juz nggak apa-apa. Tapi lama-lama menuju ke 12 juz karena udah dibuktiin sama sahabat Nabi. Kaya raya. Maunya saya, mumpung mbaknya umur berapa sekarang? 41. Mbaknya meraktekin. Jadi nanti pas pensiun 56 atau 57 65 kalau pensiun di usia 65 duit ngejar mbaknya. Bukan mbaknya masih kerja cari duit. Saya nggak setuju. Tapi duit ngejar kita. Duduk manis, duit ngejar kita. Duduk manis, duit ngejar kita. Caranya apa? Itu tadi. Lanjut. Yang 1, 2, 3, keempat. Jaga diri dari sifat yang 18. Hati. Bersihkan dari sifat itu. Karena Nabi menyampaikan dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia baik maka baik seluruh tubuh, tapi kalau dia busuk maka rusak seluruh tubuh. Apakah dia? Hati. Walaupun hati dalam arti itu ada yang memaknainya hati yang liver, itu ada yang memaknainya katanya jantung, ya apalah, yang penting itu harus kita jaga kebersihannya. Caranya gimana kalau itu biar bersih? Dan kenapa harus bersih? Karena Allah menjanjikan kepada kita akan dilipat gandakan harta kita. Dan kalau mbaknya dosen berarti anaknya ditingkatkan, berarti mahasiswanya jadi banyak dong. Ya. Itu caranya dengan mohon ampun. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Suruh mohon ampun berarti suruh bersih dari sifat jelek, kan berarti. Caranya bagaimana untuk mohon ampunnya? Dengan cara sholat taubat. Jadi mbaknya perhatiin ya, yang tadi diterangin sama bapak tadi itu bukan ditambah harta kalian, bukan, tapi dilipat. Lipat apa nambah beda. Kalau dilipetin double kayak bola salju. 3, 5, 7, 9, 11. Tapi kalau ditambah 1, 2, pelan ya Pak Haji. 3. Lebih pelan. Iya, saya nggak mau dilipetin. Diberi. Dan bukan diberi itu bahasanya. Kalau diberi kan sekali doang. Ya. Betul. Sholat tobat. 18 sifat itu kan rangkuman Pak Haji. Yang melekat di diri manusia kita biasa itu di situ. Itu formulanya Pak Haji di situ. Harus kita bersihkan dulu. Dengan diniatkan setiap rangkaian sholat sebelum takbiratul ihram. Diniatkan 18 itu kerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Utamanya di situ. Tapi kalau jam maghrib isya ada jam kuliah, ya mungkin beda lagi. Jadi niatkan satu persatu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Itu maksudnya biar ini luntur dari diri kita. Ditambah 5 sifat yang dominan di dalam diri banyak. Apa itu 5? Bisa saja dari ada mikir, komen, ngeluh, jengkel. Mikir ya. Iya. Kalau jengkel sih
nggak kadang nggak bisa mengendalikan gitu Ya, ya. makanya dicari 5 hal. Yang 5 ini Kali kifaratnya, dendanya, cara membersihkannya dengan sholat tobat di luar jam 18 tadi, 5 masing-masing 10 kali Di luar itu. di luar itu. dari jam 5 sampai jam 11 malam. Kalau yang 18 dari maghrib sampai isya itu wajib. Harus 18 dari maghrib sampai isya. Bukannya dari maghrib sampai isya baca Quran, bukan. Bukannya dari maghrib sampai isya wirid, bukan. Bukannya dari maghrib sampai isya zikir, bukan. Tapi sholat taubat. Emang wirid? Ya bagus, tapi saya nggak mau. Zikir? Bagus, tapi saya nggak mau. Baca Quran? Bagus, tapi saya nggak mau. Waktunya baca Quran jam 00. Udah ada di Al-Quran. Ya. Siap Pak Haji. Saya berarti di berapa tadi? 4. Yang kelima, hindari untuk berdebat. Berdebat ya. Berdebat. Diskusi, tapi ujung-ujungnya jadi kayak itu. Kitanya maunya egonya keluar, nggak? Awalnya sih diskusi, tapi akhirnya masuk ke ranah emosi. Karena kita mempertahankan ego. Kemana? Suami. Kemana? Anak. Kemana? Lingkungan kerja. Nggak boleh. Lanjut. Debat kusir. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan di hadisnya Sahih Bukhari Muslim bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, Jadi kita hanya menyampaikan pendapat aja gitu ya Pak Haji. adu argumen nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau memang kan beda kalau rapat, ada menyelesaikan masalah, ya usul aja. Tapi kalau gitu, dalam artian ayal-ayalan, debat kusir dengan suami, debat kusir dengan anak, Nggak boleh. nggak penting-penting hal itu menimbulkan kejengkelan. Akhirnya kan Betul. timbul ke situ kan di Ya. kesifat 18, Mancing. mancing jengkel. Garis bawahnya itu tadi, paling dibenci oleh Allah. Kalau dibenci Allah berarti murka dong yang ada. Iya. Ridhonya nggak ada, rahmatnya nggak ada. Sehingga kita jadi jauh Betul. dari itu Allah. Kalau itu negatif, tadi itu kenapa ini kita hindarkan dari semua sifat negatif itu? Karena tadi yang disampaikan Pak Haji, di usia kita nanti bagaimana rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang harus ngejar rezeki. Maka kita tata diri hati ini jadi taman bunga yang semerbak sehingga kupu-kupunya yang pada datang Ketarik gitu ya. ketarik ya. Betul. Gitu, energi positif. Iya. Kalau negatif itu akan merusak amal. Beramal baik tadi sudah sholat, sudah tahajud, baca Quran, puasa, sedekah, nilainya 1000 misalkan. Tapi karena ada sifat yang dominan jelek tadi, min 1, 1000 kali min 1, nilainya Tetap ini. min 1000. Tapi kalau nilai pun ibadah kita nilainya 1000 ditambah sifat positif kita 5, positif, 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 5 bisa kali 1000 malah jadi 5000 positif. Begitu. Maka tidak boleh berdebat. Penutupnya yang keenam, sifat negatif yang ada di diri kita kadang muncul sesaat. Orang yang pernah dolimi kita kadang muncul sesaat di depan kita. Gimana untuk menghindarkan itu? Kita kan tetap akan jengkel, tidak boleh ditahan. Kalau itu ditahan jadi penyakit ya kan? Tetap dilepaskan gitu. Dilepaskan, dilampiaskan, dikeluarkan
dengan cara istilah Pak Haji sumpah serapah yang positif. Jangan nyumpahin yang negatif. Mahasiswa ada yang jengkelin, nah misalkan itu tidak disumpahin yang negatif. Ada sesuatu yang bikin kita jengkel, ada orang lalu yang kita inget-inget, suatu saat terbersit, inget, langsung sumpahin. Bikin jengkel saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini. Anak mainnya naik-naik, lari-lari sama temennya. Kakak awas, jangan lari-lari, jatuh nanti. Jatuh, repot sendiri mah. Iya. Awas kakak, kalau kakak lari-lari seperti itu terus naik-naik ke meja-meja, naik-naik ke sofa-sofa, mama punya uang 10 miliar. Ngeluarkannya seperti itu dengan Positif ya. positif. 6. Nah, menjaga agar sifat positif selalu ada di diri kita, penutupnya kita mbaknya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tiada lain selalu bersyukur. Alhamdulillah. Itu akan menjaga diri kita dari bayangan-bayangan sifat negatif. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali ya Pak Haji? Hitungannya 1000 kurang 1, 999 bisanya. Cuma kita kan kalau bukan sambil duduk dikir gitu, bukan, tapi sambil apapun untuk mengisi kekosongan diri kita selalu ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucap aja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini untuk menjaga ini sifat yang 18. negatif itu tidak muncul dengan cara ucap aja. Ucap alhamdulillah, ucap aja, ucap alhamdulillah, ucap aja. Terus saja. Tadi ada yang praktekin. Yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Yang gendong bayi Gendong bayi sama suaminya. dapat proyek Dapat proyek. Dia amalannya 4 miliar. Lain-lain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja nggak konsisten. Hanya berapa kali? 7. 7 kali. Harusnya 27. 7 kali. Dia 7 kali sehari. Iya. Harusnya Cair berapa, 4 Haji? miliar. 27 kali. Harusnya 27 kali. Akhirnya 27 kali dia kerjain 7 kali, dapat proyek 4 miliar tapi nggak di DP. Belum dari DP. Sekarang dia paksain sedekah 10 juta. Kok saya dapat proyek nggak di DP, Pak Haji? Dari mana? Coba kamu praktekin ilmu RDA apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehari 27 kali, baru 7. Ya wajar dong kalau proyek dapat nggak DP. Sebelumnya dapat ya 300 juta, udah jalan, dapat 5 proyek. Nah ini diamali lagi, dapatnya 4 miliar, 4,2 tadi. 4,2. 4,2 miliar. 7 kali. Maksain sama Haji. Sambil Nih, bawa oleh-oleh nih, bawa oleh-oleh. Nih. Suaminya Iya. Iya Pak Haji. Proyek 4 miliar. yang gendong bayi. Ya. Itu aja yang harus kita pegang. Betul. Pasti sebenarnya. Pasti bisa Pasti. diijabah nanti oleh Ya. Pak Haji. Pasti. Iya Pak Haji. Ucapan adalah doa. Nah, coba mbaknya inget-inget yang diterangin tadi. Iya. Dari yang 6, yang mana yang susah kau dipraktekin kalau saya boleh tahu? Dari yang 6. Kalau yang 6 itu baca Quran belum sampai 12 itu. Nggak apa-apa, bertahap. Kalau yang terima takdir sudah, melupakan itu sudah mulai belajar gitu ya, walaupun awal-awal aduh gitu ya, lumayan besar gitu ya Pak Haji. Terus berangsur-angsur ke sini, apalagi sudah sering lihat YouTube ya Pak Haji, itu udah mulai legowo banget gitu, ikhlas. Kemudian yang rangkaian ini yang 18 sebetulnya saya memang bukan tipikal yang sering komen.
sukanya diem gitu ya, nggak pernah ngeluh, sedih juga semuanya sendiri gitu Pak Haji, nggak pernah dimunculkan, jadi kayak dipendam gitu, terpendam gitu ya, nggak pernah diluapkan seperti itu. Cuman yang berdebat itu mungkin bukan berdebat sih, kadang-kadang kalau rapat itu statement saya agak-agak tinggi gitu Pak Haji. Sekarang gede itu atau gede hajat? Hajat. Ya itunya diturunin. Makanya sekarang lagi belajar nih menurunkan itu. Jadi kita terima. Legowo. Legowo, iya. Bukan sabar ya. Kalau sabar jengkel masih ditahan-tahan. Iya. Kapan waktu pasti beledus. Pasti itu. Nah kalau legowo lapang dada gitu. Pak Haji. Kalau bahasa Jawanya semeleh. Semeleh. Udahlah biarin deh. Buat apa kita didebatin? Buat apa kita debatin? Kadang kita diskusi, didebatin. Gak taunya yang korupsi banyak. Kitanya cuma gigit jari, gak kebagian. Iya betul Pak Haji. Ya kan? Jadi buat apa terlalu ini? Iya, yang korupsi, yang korupsi. Udah gitu yang korupsi mending SD, SMP, SMA lulusannya doktor. Profesor. Sarjannya profesor. Lo lihat tuh jalan tol MZ tuh yang jalannya begini-begini tuh, yang korupsi. Itu kan insinyur, sekolahnya juga tinggi. Tapi mentalnya des. Aduh. Udah Mbak, nggak usah berdebat-debat kalau ini. Kita berdebat di ruangan, yang korupsinya di mana tahu. Kadang argumen-argumen, nggak boleh. Iya. Udah, legowo. Terima. Iya, paling cuman ngasih masukan pendapat biasa aja. Gitu Iya. ya. Kalau dimintai pendapat ya. Iya, kadang-kadang kalau rapat biasa aja. nasional itu gini Pak Haji, maksudnya kalau ini ada yang nggak benar gitu ya. Semuanya pada diem, semua nggak ada yang berani menyampaikan ke pimpinan. Saya nggak bisa diem Pak Haji kalau masalah ini saya menyampaikan, tapi memang orang-orang menganggapnya ih kok berani banget. Apa nggak takut diturunkan jabatannya seperti itu? Bos, kalau udah pakai ilmunya Allah nggak bakal diturunin. Yang nurunin malah nantinya almarhum. Betul. Betul? Betul Pak Haji, dan saya tetap Iya. kerja karena ini untuk kebenaran, jadi saya menyampaikan. Nah, takutnya apakah ini yang namanya takut berdebat seperti itu Pak Haji. Jadi ini nanti intensitasnya mau tak kurangin. Iya. Kalau mbaknya di jabatan diturunin jangan takut. Yang nurunin pasti almarhum. Pasti. Kok gitu Pak Haji? Kan udah ada contohnya tuh. Yang jahatin Pak Prabowo, yang jahatin Pak Jokowi meninggal. Betul? Iya, Haji. Ada yang hidup? Nggak ada. Tinggal satu lagi, dua lagi mungkin yang bentar lagi meninggal. Udah kelihatan begini-begini. Udah Mbak. Pede aja. Gitu. Tapi legowo. Udah ada kok contohnya, tenang aja. Jadi Mbak jangan takut. Wah nanti saya jabatannya diturunin. Nggak ada yang nurunin. Malah yang nurunin malah masuk penjara. Ada. Lah contoh Dirut ini. Diturun-turunin anak buahnya. Malah Dirutnya masuk penjara. Ya kan? Mbak lihat coba. Dirutnya masuk penjara. Soalnya dia habis nurunin itu. Tamunya RDA yang habis meraktekin ilmunya Allah. Diturunin. Sekarang dia di penjara. Alhamdulillah. Itu tamunya RDA ya kemarin ngucap syukur. Pak Haji makasih ya. Aku habis diturunin. Dirutku masuk penjara. Alhamdulillah. Naik lagi. Sekarang dia naik lagi posisinya. Contoh. Kabid. Kepala bidang jam sostek. Diturunin jadi staf. Diturunin jadi anak perusahaan. Namanya Ayus Padilla. Dia praktek ilmu RDA. Naik jadi karyawan jam sostek. Naik jadi kabid. Sekarang jadi kepala kantor. Betul? Kepala kantor jam sostek. Itu tamunya RDA. Jadi mbaknya praktekin aja. Oke? Kebetulan sih saya udah jadi ini Pak Haji, kalau di daerah itu pimpinan daerah. Nah kebetulan ini di pusat ada pencalonan pimpinan lagi, tapi kayaknya saya belum berminat ikut. Nggak apa-apa, bahwa minat nggak minat, pokoknya kita harus jadi. Kalau mbaknya nggak percaya, paksain sedekah 12 kali gaji. Jadi gaji mbaknya berapa kotor kali 12.
Udah kita nanti bertengger, nggak akan ada sikut-sikutan. Duduk Jaraknya nyaman. berapa kali Pak Haji kalau 12 kali itu? 12 kali boleh sedekahin sekaligus, boleh dicicil. Oh, oke. Gaji mbaknya kotor berapa? Kalau tentara misalkan berapa gaji kotornya sama remonnya? Misalkan Kapolsek, berapa gaji kotornya sama remonnya? Sedekahin 12 kali gaji, naik jadi Kapolres. Berapa gaji Kapolres? Sama tunjangannya sama remonnya kali 12. Misalkan jadi Kapolda, berapa Kapolda gajinya kali 12 sama remonnya. Jadi Kabar Reskrim berapa? Jadi Kapolri. Gitu. Oh, gitu caranya. Paksain. Tapi kan Nyicil ya, enaknya Pak? kita nanti kalau sedekah jabatannya nggak digoyang-goyang. Tapi kalau nggak disedekain, digoyang-goyang, jadi diurak, pada rontok dah buahnya. Siapa aja? Pohonnya mah utuh tapi buahnya nggak ada. Jabatannya ada tapi duitnya nggak ada. Buat apa? Iya. Oke? Siap. Praktekin. Insya Allah. Harus Yakin, ya. Yakin bisa. Cair ya. Saya maunya cair. Amin. Cair. Cair. 10 miliar sebulan. Amin. Praktekin itu. Oke? Amin. Sip, terkabul. Tur nuwun. Yuk. Ambil centongnya, bawa. Terkabul ya. Bawa centongnya sama uang bibitnya. Harus cair.